مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا علم ما في الشرور أخرجني الله من الظلمات إلى النور. Semua orang yang jamaah haji pasti ingin hajinya mabrur. Ya, pengen hajinya mabrur. Apa ciri-ciri haji yang mabrur? Ya, apa ciri-ciri haji yang mabrur? Ya, ciri-ciri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mabrur itu maknanya adalah makbul. Maknanya adalah diterima ibadah kita. Haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ada ciri-cirinya. Ya. Haji yang mabrur, haji yang makbul yang diterima oleh Allah, salah satu cirinya adalah semakin bertambah kebaikan. Ya, semakin bertambah kebaikan. Ketika kita misalnya biasa sholat malam, mungkin awal hanya 2 rakaat. Ya, mungkin awalnya hanya 2 rakaat. Tapi ketika 2 rakaat itu Allah terima, maka Allah akan timbulkan rasa senang dengan ibadah tersebut. Ya, Allah akan timbulkan rasa nyaman dengan ibadah tersebut, akhirnya dia tambah lagi ibadahnya. Dia tambah lagi ibadahnya. Awalnya mungkin salat malam hanya 2 rakaat, kemudian bertambah 4 rakaat, kemudian bertambah dia merasa nyaman dengan ibadahnya. Nah, insya Allah itu salah satu ciri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang berhaji ketika pulang baru kelihatan kira-kira mabrur atau mardud, diterima atau tidaknya. Ya, sekali lagi kita berdoa, ya. Kita berdoa, ya, salah satu cara agar kita menjadi haji yang mabrur, agar haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu tadi yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima. Kemudian juga ibadah kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Mungkin sudah dijelaskan syarat, kemudian rukun, wajib haji itu sudah dijelaskan, udah fokus di situ. Ya, kalau yang lain-lainnya nanti saja. Ustaz, habis ini pengen ke Taif, ya silakan. Ustaz, pengen ke Gua Hiro, ya silakan. Tapi itu tidak menjadi bagian dari haji kita. Ya, itu di luar. Makanya sekarang fokus dari sisi syaratnya, fokus dari rukunnya, fokus dari wajib haji. Dan itu upayakan sesuai dengan syariat atau tuntunan dari Allah dan Rasul. Insya Allah lah. Ya, setelah ini sudah menyampaikan apa yang beliau sampaikan, insya Allah sudah sesuai dengan mazhab yang ada. Dengan mazhab yang 4, kita kalau orang Indonesia, insya Allah tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i seperti itu. Insya Allah kita lakukan dengan benar. Kemudian juga agar kita mabrur haji kita, Bapak Ibu Nakullah, adalah kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa terus. Ya, kita mohon terus pada Allah Subhanahu wa taala agar haji kita diterima oleh Allah. Ya, doa terus itu, Bu. Jangan lepas. Ya. Nah, makanya di dalam sholat itu biasanya setelah sholat doa, setelah doa itu selalu Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Karena kalau kita beribadah belum tentu diterima. Tapi kalau kita berbuat dosa, otomatis catat. Ya, ketika kita berbuat pahala, yang kita berbuat amal belum tentu diterima. Tapi kalau kita berbuat dosa, otomatis dicatat. Tapi Allah dengan Rahmannya, Allah dengan Rahimnya, ketika Allah menerima sebuah amal, maka Allah lipatkan, Allah gandakan. Makanya kadang-kala ada amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ada amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Salah satunya haji kita, umroh kita, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan hudu kita, ya, dalam sebuah hadis mengatakan hudu kita itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa yang sifatnya kecil dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, makanya Rasulullah pernah bertanya pada para sahabat, wahai para sahabatku, kira-kira gimana kalau ada sebuah tempat yang itu dekat sebuah sungai, dia tiap hari dia membersihkan diri di sungai tersebut, kira-kira bersih atau tidak? Itu juga dengan wudu-wudu kita. Ya, makanya sekali lagi Bapak Ibu, yaitu ya tadi ya, ikhlas, kemudian sesuai dengan dengan tuntunan, kemudian juga banyak berdoa. Ya, banyak berdoa agar Allah mengabulkan segala ibadah kita, doa-doa kita, hajat-hajat kita, termasuk ibadah haji kita.